Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis perancangan tapak yang berlokasi di Fakultas Pertanian Universitas Gorontalo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safana Nurlela Hatim. Saya Marcelo Kaputra Hayanto. Saya Ahmad Setiawan Harun. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Marcelo. Oke, untuk materi yang pertama yaitu lingkungan di sekitar tapak. Jadi untuk lingkungan di sekitar tapak ini dapat dibagi menjadi 4 sisi, yaitu sisi timur, sisi selatan, sisi utara, dan sisi barat. Yang pertama sisi timur di bagian sini. Sisi timur terdapat rumah warga yang belum terlalu padat dan masih terdapat pepohonan di sekitarnya. Jadi dia berada di bagian sini. Dan yang kedua di sisi barat, sekitar sini. Di sisi barat ini terdapat hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan rumput liar. Dan yang selanjutnya yaitu sisi selatan, bagian sini dan bagian sini terdapat gedung Fakultas Seni dan Budaya serta gedung perpustakaan di bagian sini. Dan untuk yang keempat yaitu sisi utara, yaitu di bagian belakang. Terdapat pagar yang membatasi antara lahan kampus dan kebun milik warga. Jadi kesimpulan dan kondisi lingkungan di sekitar tapak masih sangat hijau, asri dan cukup jauh dari kebisingan karena lokasi tapak ini banyak didominasi oleh pepohonan dan rumput. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu view di sekitar tapak. View yang terdapat pada tapak materi kita ini memiliki 4 view, yaitu dari arah tenggara dapat terlihat gedung Fakultas Sastra dan Budaya, dan dari arah barat daya terdapat bangunan perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo. Sementara di arah timur terdapat lahan kosong dan dapat melihat pegunungan Tilong Kabila. Sebelah barat juga hanya ada lahan kosong dan terdapat sebuah pepohonan dan banyak rumput liar. Jadi cukup sekian untuk materi di sekitar tapak. Dan materi selanjutnya yaitu vegetasi di sekitar tapak. Di lokasi ini terdapat sangat banyak vegetasi yang tidak terawat sehingga dibiarkan tumbuh dengan liar, dan ada pula beberapa yang terawat di bagian depan dan cukup dekat dengan bangunan, yaitu di sekitar sini. Di sekitar sini yaitu memiliki vegetasi yang cukup dirawat, mungkin dirawat oleh para pengurus-pengurus sekitar kampus. Dan sedangkan keberadaan vegetasi yang tumbuh dengan liar ini berada cukup jauh dengan tapak. Meskipun demikian, dengan adanya banyak vegetasi di lahan ini akan menjadi salah satu potensi untuk perancangan bangunan di lahan tersebut. Dan untuk materi selanjutnya itu geologi dan perkiraan luas tanah. Kondisi tanah pada tapak ini memiliki struktur yang sangat bergelombang dan bisa dilihat dari kontongnya, strukturnya sangat bergelombang. Ada yang kering dan ada juga yang lembab. Juga ada perbedaan ketinggian tanah, ada yang rendah dan tinggi, dan ada pula yang tidak rata. Saya lihat dari sini. Perkiraan luas lahan dengan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Earth, diperoleh luas lahan adalah 45.000 meter persegi. Oke, materi selanjutnya yaitu materi tentang kebisingan dan cuaca. Untuk analisis kebisingan, tapak dikelilingi oleh 2 jalan yang ada di sebelah sini yang mengitari sekitar tapak, yaitu jalan dari arah Fakultas Sastra Budaya yang ini, dan dari arah Fakultas Teknik yang ini dari sini. Kedua jalan ini merupakan sumber kebisingan tapak, tetapi dengan kebisingan yang berbeda, yang dimana
akses jalan yang dari arah Fakultas Sastra dan Budaya memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, sedangkan dari arah Fakultas Teknik itu memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah. Yang kedua, analisis cuaca dan iklim. Seperti yang kita tahu, iklim yang ada di iklim yang ada di Indonesia adalah iklim tropis yang memiliki musim hujan dan musim kemarau. Di Gorontalo pada musim panas, suhu tertinggi harian rata-rata di atas 32 derajat Celcius. Sedangkan di musim dingin dengan suhu tertinggi harian rata-rata yaitu di bawah 31 derajat Celcius. Dan untuk di area Tapak jarang sekali hujan dengan curah hujan yang tinggi, sehingga cuaca atau iklim yang ada di area Tapak memiliki suhu yang cerah dan panas. Oke, materi selanjutnya itu fungsi bangunan. Di Tapak kami terdapat gedung Fakultas Pertanian. Bangunan gedung Fakultas Pertanian ini memiliki beberapa fungsi yang penting yang dapat mendukung atau menunjang kegiatan mahasiswa yang ada di dalamnya. Yang seperti satu, ruang kuliah. Ruang kuliah pada bangunan ini dilengkapi dengan fasilitas yang dapat menunjang aktivitas mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Pertanian. Yang kedua, laboratorium. Juga sama, laboratorium di Fakultas Pertanian dilengkapi dengan alat-alat praktikum yang dapat menunjang kegiatan praktikum mahasiswa. Yang ketiga, aula. Bangunan ini juga menyediakan aula untuk mendukung kegiatan mahasiswa seperti untuk rapat, seminar, dan lainnya. Yang keempat yaitu musola. Pada bangunan ini juga terdapat musola yang dapat digunakan mahasiswa untuk melaksanakan ibadah. Fungsi bangunan untuk sekitar Tapak, di lingkungan Tapak terdapat parkiran yang cukup luas, yaitu ada di daerah sini 1, 2, 3, 4. Lalu bangunan ini dibangun pada dataran tinggi sehingga tidak perlu khawatir terjadi banjir genangan pada sekitar Tapak. Oke, materi selanjutnya yaitu utilitas pada bangunan pada Tapak kami, khususnya pada bagian Fakultas Pertanian itu pada bagian depannya itu terdapat 2 buah hidran kebakaran yang tidak ada di sini, tapi dapat saya tunjukkan, yaitu dia berada di titik di sini, dan hidran yang kedua terdapat di sini. Hidran kebakaran ini hanya terdapat pada depan Fakultas Pertanian saja. Kemudian pada sudut sini, pada pertigaan jalan itu terdapat kamera pemantau CCTV. Dan pada area sini itu terdapat lampu penerangan jalan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sini saya akan membawakan materi tentang lingkungan di sekitar Tapak. Di sini kita bisa melihat bahwa pada bagian sisi Tapak bagian barat ini ada sebuah jalan yang menyambungkan Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Kemudian di sebelah sini, yaitu di bagian barat daya, di sini ada gedung perpustakaan. Di sini di bagian selatan gedung pertanian terdapat gedung Fakultas Sastra dan Budaya. Selanjutnya di bagian sini ada sebuah bangunan kecil dan juga tandun air yang cukup besar. Kemudian di bagian timur, yaitu di bagian sini, ada gardu listrik. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang lingkungan di sekitar Tapak Fakultas Pertanian. Baik, selanjutnya kami masuk ke sosial budaya dan ekonomi. Elemen sosial budaya yang ada di lokasi Tapak tersebut bisa ditemukan pada pengguna bangunan. Sebagian besar adalah mahasiswanya itu sendiri, yang rutinitasnya otomatis mencakup di dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan untuk ekonomi sendiri dapat ditemukan area luar gerbang di lokasi Tapak tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki yang berada di sekitar Tapak.
kita bisa melihat bahwa akses keluar masuk bisa dicapai di bagian sisi barat tapak, itu di bagian sini. Ini bisa diakses oleh para kendaraan dan juga para pejalan kaki. Kemudian akses keluar masuk juga dapat dilalui dari depan Fakultas Pertanian yang berada di selatan, yaitu berada di sini. Baik, selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu analisis bangunan. Gedung Fakultas Pertanian ini yang berwarna merah merupakan sarana yang penting dalam lingkungan kampus. Gedung fakultas sebagai sarana yang menampung para mahasiswa menuntut ilmu, melakukan praktikum dan kegiatan mahasiswa lainnya. Gedung fakultas ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang perkuliahan yang sangat memadai. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas LCD di setiap ruangan kelas, mikrofon, CCTV, jaringan. Baik, selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu analisis bangunan. Gedung Fakultas Pertanian ini yang berwarna merah merupakan sarana yang penting dalam lingkungan kampus. Gedung fakultas sebagai sarana yang menampung para mahasiswa menuntut ilmu, melakukan praktikum dan kegiatan mahasiswa lainnya. Gedung fakultas ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang perkuliahan yang sangat memadai. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas LCD di setiap ruangan kelas, mikrofon, CCTV, jaringan internet, pendingin udara, file alarm kebakaran, dan lainnya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan Gedung Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safana Nurul Hatim. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi untuk kali ini. Kemudian saya bersama anggota tim saya, yaitu ada Rahmat Harun dan juga Marcelo Eka Putra. Baik, langsung saja masuk ke pendahuluan, yaitu di bagian latar belakang. Kampus merupakan tempat yang digunakan mahasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Jurusan pertanian yaitu mempelajari tentang dasar-dasar keteknikan pertanian, ekonomi, manajemen, serta lingkungan. Umumnya, ilmu pertanian akan membahas tentang berbagai aspek agrikultur, cara memanfaatkan sumber daya alam, baik itu biotik maupun abiotik, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya itu masuk kepada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dalam perencanaan kali ini yaitu untuk mendapatkan acuan dasar perencanaan dan perancangan gedung Fakultas Pertanian dengan memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan perbaikan fisik bangunan. Kemudian sasarannya yaitu mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai
aspirasi dan kebutuhan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan. Itu baik, masuk pada bagian rumusan masalah. Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah wilayah tapak gedung Fakultas Pertanian sehingga lebih menarik dan fungsional. Metodologi dan proses perancangan tapak. Metode yang digunakan dalam perencanaan tapak ini adalah metode analisis sintesis, di mana data yang dianalisis disatukan kembali untuk disintesiskan. Hasil dari sintesis-sintesis yang dirangkum sebagai dasar konsep perancangan dan perencanaan, pengumpulan data terkait, yakni A. Data fisik, dimaksudkan untuk memperoleh data secara fakta dan langsung berdasarkan data-data yang didapatkan langsung dari tempat tapak. Kedua, B. Data non-fisik, dimaksudkan untuk memperoleh data secara tidak langsung, namun memperkuat data yang ada untuk mendapatkan referensi tentang tempat tapak seperti curah hujan, suhu, dan sosial budaya. Ketiga, yaitu sistematika pelaporan tugas terdiri dari beberapa susunan, yaitu latar belakang, maksud dan tujuan, identifikasi dan perumusan masalah, studi banding, data existing. 6. Analisis lokasi, sintesis, konsep perancangan tapak, konsep perancangan bangunan, konsep perancangan data ruang, dan terakhir hasil desain. Tinjauan umum. Pengertian. Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya itu fungsi. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pertanian. Yang pertama, pertanian lahan basah. Pertanian lahan basah dikenal oleh masyarakat luas sebagai sawah. Aktivitas pertanian ini sangatlah cocok dikembangkan di dataran rendah yang ketinggiannya kurang dari 300 meter. Dan yang kedua, pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering juga menjadi hal penting dalam menopang pertanian di Indonesia. Masyarakat lebih mudah untuk menyebut pertanian lahan kering sebagai kegiatan berladang. Dan yang ketiga, perkebunan. Perkebunan memiliki pengertian penggunaan lahan pada area yang luas untuk beragam jenis tanaman dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah tipe-tipe pertanian. Yang pertama, sistem ladang. Sistem ladang merupakan sistem pertanian yang paling tradisional atau primitif. Sistem ladang merupakan peralihan dari tahap budaya mengumpulkan makanan ke budaya tanam-tanaman. Dalam sistem ini, pengolahan tanah sangat minim dan produktivitasnya sangat tergantung pada ketersediaan lapisan humus yang ada. Yang kedua, sistem tegal pekarangan. Sistem pertanian tegal pekarangan berkembang di daerah lahan kering yang jauh dari sumber air. Dan yang ketiga, sistem sawah. Sistem sawah merupakan sistem budidaya modern khusus dalam pengolahan tanah dan air, sehingga stabilitas lingkungan sangat tinggi. Dampaknya kesuburan tanah dapat dipertahankan. Dan yang terakhir yaitu sistem perkebunan. Perkebunan merupakan budidaya tanaman tipe musiman. Sistem ini makin berkembang diusahakan karena dapat dijadikan produk ekspor. Sekian presentasi dari saya. Baik, itulah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.